tentang manfaat vaksin ini, ya, bahwa isu-isu negatif yang berkembang kita lakukan ini dulu lah, tabayun ya, supaya lebih jelas mendapatkan informasi yang benar dari para ahlinya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Kata Islam, para pendengar radio Salam Jambi dan para pemirsa Izzah TV yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat mendengarkan dan menyimak program acara di Radio Salam Jambi dan Izzah TV dengan program acara yakni Rubik Ruang Publik. Insya Allah hari ini kita bersama narasumber kita yakni Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah hadir di studio Radio Salam Jambi Pak. Baik Bapak, langsung saja sedikit yang ingin kami tanyakan mengenai pentingnya vaksinasi untuk anak, bisa Bapak jelaskan? Ya baik, Mas Anjar dan para pemirsa, alhamdulillah wa syukurillah kita semua diberikan kesehatan, dan kesehatan ini adalah salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya salah satunya adalah dengan berikhtiar untuk menjaganya. Nah, kalau kita berbicara tentang vaksin atau upaya kita untuk membentuk kekebalan tubuh dalam diri kita, dalam sejarah ilmu kedokteran sudah beberapa kali di dunia ini mengalami wabah, dan kemudian perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran menemukan bagaimana cara untuk membentuk kekebalan tubuh atau imunitas dari tubuh seseorang, tubuh masyarakat ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah secara alamiah atau natural. Jadi natural ini biasanya orang-orang yang sudah terinfeksi baik itu virus maupun bakteri, kemudian kekebalan tubuhnya sudah terbentuk. Nah, khusus untuk pandemi yang luas seperti ini, kalau kita menunggu kekebalan itu bersifat alam, natural, maka akan banyak korban. Dan itulah yang terjadi ketika wabah ini terjadi, belum ditemukan ilmu tentang vaksin. Yaitu orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat akan bertahan, tapi orang-orang yang punya penyakit, punya komorbid, sudah lansia atau anak-anak yang kekebalan belum sempurna, dia akan meninggal. Sehingga setiap pandemi atau wabah yang terjadi itu menimbulkan korban yang sangat banyak. Oleh karena itu ilmu pengetahuan di bidang kedokteran kemudian melakukan penelitian, ternyata kekebalan tubuh itu bisa dibentuk melalui yang dibuat, yaitu vaksinasi tadi. Jadi dengan menyuntikan bisa virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau bagian dari bakteri atau virus itu dimasukkan ke dalam tubuh, ya berarti tidak alami lagi, tapi buatan, pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh secara buatan dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian tubuh mengenali bahan yang masuk itu, apakah virus atau bakteri itu, kemudian dalam tubuh membentuk kekebalan yang disebut dengan antibodi. Nah, harapannya dengan antibodi yang terbentuk ini, apabila nanti benar-benar terinfeksi oleh jenis yang sama dengan kekebalan tubuh yang dibentuk tadi, maka tubuh akan merespon antibodi yang sudah ada, sudah siap. Jadi tentara dalam tubuhnya sudah siap untuk melawan musuh yang masuk tadi. Sehingga kemungkinannya kalau dia tetap masuk terinfeksi, maka gejalanya ringan karena sudah mampu tubuh melakukan perlawanan terhadap musuh ini. Si virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa tumbuh dan berkembang, replikasi, maka akan kalah musuh itu. Nah, itulah prinsip dasarnya vaksinasi. Dan khusus untuk anak-anak, sesungguhnya di Indonesia sudah banyak vaksin yang dikerjakan, yang dilakukan mulai dari sejak lahir. Ada imunisasi dasar itu ya. Ada hepatitis B diulang sampai 3 kali, ada DPT, difteri, pertusis, tetanus, ada juga BCG itu untuk mencegah Mycobacterium tuberculosis. Jadi sesungguhnya ilmu tentang vaksin ini sudah sangat berkembang di dalam teknologi modern di kedokteran ya.
Nah, khusus berbicara mengenai COVID-19, ini kan sebuah pandemi yang luas. Kemudian tentu para ahli di bidang kedokteran melakukan riset dan penelitian dari jenis virus itu, COVID-19 itu. Kemudian dibuatlah vaksinnya. Ya. Ada banyak jenis ya. Tadi diantaranya adalah yang dilemahkan, ada yang bagian atau part dari sel kuman itu, bakteri atau virus yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Kemudian terbentuklah antibodi. Karena kita tidak ingin pandemi COVID ini kemudian dibiarkan herd immunity-nya itu terbentuk secara natural. Karena korbannya terlalu banyak. Untuk anak-anak sudah ada ya Pak? Yang sudah terkena Oh iya, COVID? banyak. Jadi dari 1:8 rasionya di Indonesia ini. Jadi kalau ada 8 penderita itu yang terkena COVID, 1 diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak. Ya, jadi cukup banyak dan memang pada kelompok anak-anak ini dalam konteks mengatur untuk menjaga protokol kesehatan itu kan relatif lebih sulit dibanding orang dewasa ya kan. Makanya kemudian pada saat upaya kita mencegah supaya anak-anak aman, sekolah diliburkan, bukan diliburkan, di rumah, tetapi menggunakan metode virtual. Zoom. Tujuannya apa? Ya supaya kalau ada satu saja dalam kelas itu yang kena atau bisa tertular dari guru misalnya atau dari staf di sekolah itu, proses penularannya akan lebih cepat pada anak-anak karena kan susah mengontrolnya, jangan berkerumun dan seterusnya itu. Maka kebijakannya demi keselamatan anak-anak kita gunakan pendidikan yang tidak menimbulkan kerumunan atau kontak langsung. Karena virus ini kan tidak bisa hidup di tempat lain selain manusia atau makhluk hidup lain ya, hewan. Oleh karena itu kalau manusianya atau orang-orangnya ini kita berikan kekebalan, maka pandemi ini kita akan geser menjadi endemi, yaitu virusnya tetap ada, tetapi keganasan dari virus itu kemudian tidak bisa menimbulkan kematian. Jadi artinya ketika secara mayoritas komunitas itu sudah memiliki antibodi, maka virus itu andaikan ada menyerang kita ya seperti flu biasa, 3 hari cuman pegel-pegel, demam ringan, minum vitamin, minum air banyak, istirahat cukup, tubuh akan mampu melawan itu sendiri gitu. Berarti yang ntar diharapkannya begitu ya Pak? Ya, harapannya setelah terjadi herd immunity atau kekebalan komunitas, kan kekebalan komunitas tadi saya sampaikan bisa didapatkan dari 2 cara ya, natural atau buatan. Natural seperti yang dulu-dulu, itu ditunggu sampai kekebalan imunitas, tapi banyak sekali korbannya. Ya. Dan butuh waktu ya Pak? Butuh waktu yang lama, dan korbannya banyak. Orang tua kita banyak yang meninggal, ya kan. Kemudian juga pada saat pandemi awal-awal kita belum tahu secara pasti ya, secara medis bagaimana cara mengatasinya, bagaimana pencegahannya. Virus ini baru betul terjadi, kan angka kematiannya masih sangat tinggi di awal-awal itu. Ya kita hampir di kota ini kan, kota Jambi lah ya saya sampaikan, sehari bisa 1.400 yang sehari, dirawat ya. Nah, yang dirawat. Kita bisa bayangkan beban rumah sakit seperti apa ya. 1.400 itu ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang di ruang isolasi, ada yang di rumah masing-masing diisolasi. Per hari rata-rata kematian 12. Ya petugas kami pemakaman di Pusara Agung itu sudah betul-betul lah, kalau 12 kan 2 jam sekali mereka memakamkan dan sampai tengah malam itu. 24 jam ya Pak? 24 jam dibagi 12 kan, sehingga hampir setiap jam kita dengar ambulan meraung-raung berkeliling ini. Nah kondisi ini kan kalau kita biarkan, memang pada akhirnya nanti akan terbentuk herd immunity, tetapi dalam waktu yang lama dan korbannya banyak. Orang-orang yang sudah punya komorbid yang nggak kuat sudah meninggal duluan. Nah, baru kekebalan imunitas itu terbentuk. Maka penelitian ilmu kedokteran kemudian menemukan upaya yang kekebalan dengan cara dibuat, yaitu dengan vaksin ini. Nah sekarang kan kita juga sedang mengadakan serosurvei namanya. Serosurvei itu adalah survei untuk mengukur masyarakat yang sudah divaksin ini
kekebalannya atau kadar antibodinya berapa gitu. Sudah Sudah. mampu, sedang dilakukan Udah dilakukan Pak ya? oleh Kementerian Kesehatan dan Kota Jambi. Ada beberapa titik menjadi sampel itu untuk membuktikan bahwa keberhasilan vaksin yang kita lakukan itu membentuk kekebalan antibodi yang titernya sudah cukup untuk melawan virus itu gitu. Oh gitu ya Pak. Nah, nanti hasil survei ini akan dirilis. Oh, ternyata betul dengan vaksinasi sekian persen komunitas yang sudah divaksinasi memiliki kekebalan. Maka harapannya herd immunity yang kita harapkan itu segera bisa tercapai gitu. Iya. Nah, untuk Kota Jambi, alhamdulillah target vaksin kita untuk 12 tahun ke atas Iya. ya, itu sudah vaksin yang pertama sudah 100% lebih. Udah Itu di kota ya Pak? di kota, ini khusus kota ya saya bicara, karena dari 70% sasaran jumlah penduduk di luar yang 6 sampai 11 tahun ya. Kan di booster ya Ya, di booster. setelah 28 hari, 14 sampai 28 hari di booster diulang lagi yang vaksin Vaksin kedua, sekarang sudah 80% lebih ya kan. Nah, karena yang dewasa sudah, nah, kemudian kita ingin juga agar anak-anak kita aman ya, kemudian program pendidikan sekolah ini bisa lebih luas ya, waktunya lebih lama, bisa juga ekstrakurikulernya kita buka ya kan, upacara, praktek sholat berjamaah dan lain-lain bisa kita jalankan. Amin insyaallah Pak. Nah, itu salah satu upayanya, ikhtiar kita adalah bagaimana supaya warga sekolah ini memiliki kekebalan secara komunitas. Maka kemudian 6 sampai 11 tahun anak-anak di sekolah SD kan, 6 sampai 11 tahun itu kita lakukan vaksinasi, dan di Kota Jambi sudah dilakukan sejak tanggal 20. Khusus untuk siswa dan siswi sekolah itu kami mengerjakannya berbasis sekolah. Jadi bekerja sama dengan Puskesmas Pembina melalui UKS, Upaya Kesehatan Sekolah. Kemudian dilakukan pendataan muridnya, dan yang paling penting adalah persetujuan orang tua. Ya, persetujuan orang tua. Alhamdulillah sih secara umum ya, karena sudah menyaksikan, merasakan manfaat dari vaksin yang sudah kita lakukan di usia 12 tahun ke atas. Bahwa ada juga, mungkin juga relatif cukup banyak juga ya orang-orang yang sudah divaksin kemudian tertular gitu. Kembali Pak ya? Iya, tertular kembali. Itu gejalanya lebih ringan dari yang belum pernah divaksin karena belum ada kekebalan sama sekali. Yang menimbulkan kematian dan lain-lain. Jadi manfaat vaksin itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa vaksin itu melindungi, memprotek 100% enggak. Ya. Setiap jenis vaksin beda-beda, tetapi paling tidak nol gitu kekebalannya. Jadi virus baru masuk, tubuh baru mau belajar ngenalin, virusnya udah replikasi, masuk ICU duluan sudah meninggal. Tapi kalau ada antibody, dia sudah kenal duluan. Oh, ini COVID-19, tentaranya sudah ada siap, gitu. Nah, jadi belum berkembang secara luas, menimbulkan bahaya dalam tubuhnya secara luas, tentara ini sudah nyerang kembali ke virus itu sehingga tidak bisa berkembang dan mati pada orang tersebut, tidak menularkan kepada orang lain. Jadi siklus penularannya terhenti. Nah, inilah manfaat-manfaat dari vaksin itu ya, yang sudah juga dirasakan pada usia di atas 12 tahun. Kan sekarang kita melihat trennya kan di Kota Jambi terus turun ya. Terus turun ya Pak. Saat ini gimana Pak? Ya, sekarang hanya di bawah 10, hanya 3 pasien, 4 pasien yang positif ya. 5-6 pasien. Tapi ini bukan berarti kemudian kita abai, dalam arti protokol kesehatan tidak kita jalankan. Karena tadi saya sampaikan bahwa sudah vaksin itu tetap masih bisa kena, walaupun dari vaksin itu salah satu manfaatnya adalah mengurangi gejala, tidak parah gitu. Tidak parah ya Pak. Tidak sampai meninggal. Untuk jenis vaksinnya Pak, untuk anak-anak ini apa aja Pak? Ya, untuk anak-anak yang sekarang kita jalankan Sinovac ya. Baru Sinovac ya Pak? Ya, Sinovac 1, karena ini adalah program pemerintah yang mengadakan vaksin dari pusat. Kita di daerah dikirim vaksinnya. Ya, karena kalau daerah ngadain vaksin nggak sanggup, mahal itu ya. Mahal ya Pak? Pembiayaannya cukup lumayan ya.
Oleh karena itu, mumpung sekarang masih gratis, kemudian juga ini adalah program gitu ya, vaksinnya dari pemerintah, kami di daerah menerima vaksin, kemudian tenaga kesehatannya dari kita, semua sistem kita, tapi sistem pelaporannya tetap berlaku secara nasional melalui online sistem ya. Nah kemudian kita lakukan di Kota Jambi. Alhamdulillah secara umum orang tua yang sudah melihat manfaatnya lah ya, karena memang kan banyak juga isu-isu negatif tentang vaksin, nanti kalau divaksin begini begitu gitu. Tapi faktanya kan alhamdulillah di Kota Jambi dari populasi kita yang divaksin, insya Allah belum ada yang dilaporkan secara KIPI ya, gejala ikutan daripada vaksin itu. Malah justru trennya malah menurun ya Pak ya? Ya, jadi angka kasus kejadiannya menurun, angka kematian menurun ya. Sekarang kita tinggal menjaga saja. Nah itu khusus untuk populasi di atas 12 tahun. Nah di 6-11 tahun sekarang sudah mulai dari tanggal 20 di sekolah-sekolah ya. Kalau gejalanya Pak, setelah divaksin itu apakah ada sama seperti yang dewasa juga? Ya, kalau syaratnya kan yang penting begini, anak-anak kita yang mau divaksin ini dalam kondisi sehat ya Pak. Ya. Yang kedua harus mendapat persetujuan dari orang tua dan didampingi orang tuanya pada saat penyuntikan ya. Kemudian yang ketiga dalam 1 bulan terakhir tidak baru divaksin gitu. Jadi misalnya baru belum sebulan kemarin vaksin hepatitis misalnya, atau gitu vaksin ya, DPT ya sebaiknya ditunda kalau masih rentang waktu dalam 1 bulan. 1 bulan ya Pak? Ya, tapi kalau sudah lebih dari itu bisa divaksin. Nah kemudian masih ada tidak keluarga yang belum setuju? Ada ya. Nah inilah tugas kami, tugas pemerintah, tugas tenaga kesehatan, tugas tokoh-tokoh masyarakat ya, ulama juga untuk memberikan informasi secara baik ya, secara benar, secara bijak tentang manfaat vaksin ini ya, bahwa isu-isu negatif yang berkembang ya kita lakukan ini dulu lah, tabayun ya, supaya lebih jelas mendapatkan informasi yang benar dari para ahlinya. Kan kita tahu semua bahwa vaksin ini kan juga sudah direkomendasikan oleh Majelis Ulama misalnya, kan kita berarti kan harus percaya dengan para ulama kita. Kemudian sudah ada izin dari Balai POM ya, dari akademisi. Di situ banyak profesor, pakar-pakar kesehatan yang sudah melakukan uji coba, dan vaksin untuk bisa disebarkan, disuntikan ke masyarakat itu kan tentu mengalami uji klinis yang bertahap ya, sesuai dengan regulasi aturan di dunia kedokteran. Nah, edukasi seperti ini termasuk ke Radio Salam Jambi ini ya sangat baik untuk memberikan pemahaman kepada orang tua. Silakan mencari literatur yang pas ya tentang vaksin, karena ilmu ini berkembang sudah sangat lama. Ilmu imunologi, ilmu kekebalan tubuh ini adalah cabang ilmu dari kedokteran yang sudah dikaji dan dipelajari secara lama ya, dan sudah banyak ahlinya di dunia ini karena pengalaman dari wabah-wabah yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah ini kita berharap kalau masyarakat Jambi nanti yang 6-11 tahun juga sudah sasarannya hampir 100% nanti. Karena kalau menurut hemat saya, khusus untuk anak-anak ini bisa lebih cepat dibanding orang dewasa. Kenapa? Karena berbasis sekolah. Kan anak semua ngumpul di sekolah. Datanya ada, valid ya, orang-orangnya ini, anak-anaknya ini, ada semua. Nah tinggal problemnya adalah satu, ketersediaan vaksin harus ada terus ya kan, alhamdulillah nanti pusat itu tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, kesediaan dari tenaga kesehatannya, vaksinatornya, administrasinya dan sebagainya. Nah yang ketiga, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama adalah persetujuan dari orang tua. Karena kita juga tidak ingin kemudian melanggar hak-hak gitu ya, yang sebagian orang ngomong itu hak asasi ya, silakan itu, tetapi kita bicara secara teoritik, kemudian secara kebutuhan untuk membangun herd immunity, bagaimana kita juga ikut ikhtiar untuk membangun kekebalan komunitas, itu ya salah satunya itu. Nah kalau misalnya bisa lebih cepat, kemudian kekebalan antibodi di komunitas warga sekolah ini terbentuk,
maka insya Allah sekolah kita bisa lebih fleksibel ya. Mungkin bisa normal lagi ya Pak? Ya sambil menunggu. Ya, karena proses ini kan butuh disurvei lagi apakah kekebalannya sudah terbentuk semua. Ya prinsipnya kita sudah melindungi lah, ikhtiar untuk memproteksi anak-anak kita supaya kekebalan dalam tubuhnya terbentuk gitu. Paling tidak kalau terkena itu tidak berat. Tidak berat. Tidak berat. Tapi kalau memproteksi 100% nggak bisa. Jadi tetap protokol kesehatan dijalankan. Tapi paling nggak lebih bisa fleksibel waktunya, kemudian dari segi aktivitas di sekolah bisa lebih banyak gitu kan. Kalau sekarang masih banyak sekali pengetatan karena kita lebih mengutamakan keselamatan anak-anak kita. Gitu. Kalau dari misalkan nih Pak, dari orang tua yang sudah anaknya divaksin Pak, kemudian ada gejala gitu Pak, efek sampingnya seperti demam, itu apa aja nih Pak supaya bisa meredah hal tersebut Pak? Ya, kalau ada gejala-gejala yang sifatnya simptomatis ya, artinya demam gitu, ya kita bisa konsultasi dengan berbasis kewilayahan, yaitu dengan puskesmas tempat. Ya. Kita juga di Kota Jambi itu sudah menunjuk rumah sakit rujukan KIPI namanya. Ya. Ada ya Pak? Komplikasi dan ikutan dari gejala-gejala vaksin ini. Kita sudah menunjuk dan sudah membentuk timnya. Sudah Pemerintah ya Pak? Kota Jambi melalui Satgas sudah menunjuk dokter spesialisnya, dokter spesialis anaknya sudah kita bentuk. Rumah sakitnya juga diantaranya adalah Rumah Sakit Abdul Manap. Abdul Manap ya? Ya itu 24 jam menyiapkan ruangan khusus untuk kalau ada komplikasi ikutan pasca imunisasi itu KIPI. KIPI ya Pak? Ya komplikasi pasca imunisasi. Berarti jangan khawatir ya Pak, kalau seandainya anaknya habis diimunisasi ya kita bisa komunikasikan. Kalau siang hari bisa datang ke puskesmas, kalau kejadiannya malam hari bisa datang ke IGD Rumah Sakit Abdul Manap dan Rumah Sakit Dr. Bratanata. Itu kita tunjuk sebagai rumah sakit rujukan kalau ada KIPI. Tetapi sejauh ini tidak ada ya. Tidak ada ya Pak? Tidak ada ya. Yang tenaga kesehatan itu kan disuntik pakai Moderna yang kemarin yang booster ketiga khusus untuk tenaga kesehatan. Iya, Moderna ya Pak. Nah itu demamnya lebih tinggi, kemudian nyeri lengannya, gejalanya lebih berat, pegal-pegal dan sebagainya. Tapi karena yang Moderna itu adalah tenaga kesehatan, ya mereka bisa mengatasi permasalahan itu sendiri sesuai dengan SOP-nya. Sampai sejauh ini alhamdulillah tidak ada KIPI yang dilaporkan itu di Kota Jambi. Kalau seandainya nih ada orang tua yang mungkin telat ya Pak mau vaksin gitu Pak, di mana lagi Pak mungkin tempatnya? Ya jadi karena vaksin siswa ini berbasis sekolah, jadi nanti tetap akan dikoordinasikan melalui UKS ini. UKS sekolah? Ya dari melalui sekolahnya, misalnya di sekolah A masih ada yang belum, berapa jumlahnya, nah nanti akan diagendakan, dijadwalkan. Karena memang khusus untuk anak-anak ini kita relatif lebih hati-hati ya. Beda dengan yang dewasa. Dewasa kita bisa buka gerai, outlet sebanyak-banyaknya dimanapun gitu ya. Tetapi khusus untuk anak-anak karena butuh persetujuan orang tua, jadi orang tua harus mendampingi. Kemudian yang kedua, kita khawatir terjadi duplikasi. Misalnya di gerai lain sudah disuntik, kemudian dia datang lagi ke sekolah di UKS disuntik lagi dalam waktu yang rentang waktu belum memadai, maka kekebalannya tidak optimal ya, karena kan butuh waktu dari yang satu ke yang dua itu. Nah oleh karena itu memang untuk anak sekolah strategi yang paling tepat berbasis UKS. Berbasis sekolah gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga hal tersebut bermanfaat untuk kita yang telah mendengarkannya, dan kami juga ucapkan terima kasih Bapak untuk telah hadir di studio Radio Salam Jambi. Semoga ini bukan yang pertama ya Pak. Ya insyaallah. Pokoknya asal diundang insyaallah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Maulana MKM Hafizahullah Ta'ala. Sedikit Pak, dari Radio Salam Jambi ada plakat nih Pak. Saya atas nama pribadi dan atas nama Satgas Covid ya, saya Wakil Ketua Satgas Covid Kota Jambi berterima kasih kepada Radio Salam Jambi karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengedukasi masyarakat secara luas tentang manfaat dari vaksin ini. Iya,
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak serta Amin, amin. keluarga. Amin, terima kasih. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ya Pak, Ya, atas sama-sama. atau sambutan kami di juga sini minta yang maaf. kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.